Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Para teman-teman pejuang ASN, para teman-teman fighter CPNS, selamat datang di channel ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa teman-teman tekan dulu tombol subscribe-nya ya, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini aku bakal sharing sama teman-teman soal-soal TWK yang kira-kira ya bakal muncul di SKD CPNS tahun 2021. Buat teman-teman yang belum tes terutama ya, yang belum tes SKD dan masih nyari sumber-sumber belajar, masih nyari referensi-referensi, masih nyari tambahan-tambahan latihan soal, teman-teman tuh tepat banget datang ke video kita pada kali ini. Oke, jadi sebelum kita mulai, mungkin langsung aja kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan kelancaran buat belajarnya, buat menuntut ilmunya. Semoga Allah SWT itu ngasih izin ke kita ya, buat memahami apa yang kita pelajari di video kita kali ini. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, tiada kata usai untuk berdoa. Oke, udah muncul ya soalnya di layar teman-teman. Jadi pada video kali ini sedikit spoiler aja. Bukan sedikit spoiler sih. Memang aku ngasih tahu gitu ya. Jadi di video kali ini aku tuh bakalan sharing-sharing ya. Aku bakal coba kasih prediksi-prediksi soal yang temanya itu Pancasila ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian berharap nemuin soal-soal yang tentang undang-undang gitu ya, nanti dulu gitu ya, karena di video ini itu kita nggak bakal ngebahas Pancasila dulu gitu. Buat teman-teman yang memang nanti ada request-request kayak bahas dong undang-undang atau bahaslah tentang yang lain gitu ya. Itu boleh banget tulis aja di kolom komentar, nanti kita bakal usahain untuk buat videonya. Oke. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama ya. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah. Nah, ini teman-teman silakan pause dulu videonya, teman-teman coba cari jawabannya dulu sendiri ya. Karena biar kalian tuh berpikir dulu lah gitu lah istilahnya. Udah sampai semana sih sejauh ini belajarnya gitu ya. Udah sejauh mana sih taunya gitu ya. Udah sesiap apa sih kayak gitu ya. Oke, silakan di pause atau di screenshot dulu. Coba cari jawabannya. Kalau udah ketemu bisa tulis di kolom komentar atau bisa disimpan di dalam hati, di dalam otak kalian ya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Yang A, pembangunan harus menghormati HAM. Iya, benar dong. Kalau kita ngomongin pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, berarti pembangunan itu harus menghormati hak asasi manusia. Jadi ini benar ya. Sementara yang ditanya itu yang bukan. Berarti jawabannya bukan yang A. Oke. Terus yang B, pembangunan harus bersifat pragmatis. Nah, pragmatis ini apa? Pragmatis ini adalah sesuatu yang biasanya melekat dengan tindakan yang sifatnya tuh tidak apa ya, tidak memperhatikan etika gitu ya, tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu. Nah, apakah pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional itu berarti pembangunan harus bersifat pragmatis? Enggak. Justru salah ya. Justru pembangunan yang mengamalkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional itu harus bersifat tidak pragmatis gitu ya. Jadi nggak boleh tuh pembangunannya itu malahan mengabaikan etika-etika norma-norma yang berlaku di masyarakat ya. Jadi harus tetap diperhatiin nilai etis gitu ya, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ini salah ya. Oke, karena ini salah, bukan bentuk pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Jawab B juga nggak? Oke, selamat ya buat yang udah benar 5 poin pertama. Untuk yang C sama D sama E kita nggak perlu bahas untuk mempersingkat waktu. Ini untuk kunci pembahasannya buat teman-teman yang mau lihat ya. Sebenarnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional tuh diuraikannya dalam bentuk apa aja sih gitu ya. Jadi diantaranya ada
pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, gitu, yang tadi aku bilang ya. Jadi nggak boleh tuh bersifat pragmatis. Jadi tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis yang ada, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi harus tetap ya mempertimbangkan nilai etis yang ada. Terus yang kedua, pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Jadi nggak boleh tuh pembangunannya itu mutlak atau memihak ideologi-ideologi tertentu. Itu nggak boleh juga. Terus yang C, pembangunannya harus menghormati HAM. Ya, ini juga tadi udah kita bahas. Terus yang D, pembangunan dilaksanakan secara demokratis. Iya, benar, harus demokratis ya. Jadi harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ya buat masyarakat juga gitu ya. Ya paling nggak wakil-wakil rakyat ya. Terus yang pembangunan diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. Ya, benar banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Indonesia sebagai lambang Indonesia sebagai kan jadi Indonesia memiliki lambang negara Garuda Pancasila yang dicantumkan pada pasal yang diamandemen pada amandemen ke. Nah, ini ada pertama, kedua, ketiga, keempat tidak pernah diamandemen. Keberapa? Yo. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang lambang negara Garuda Pancasila ya, sebenarnya kan ini ada di Undang-Undang Dasar 1945, ada di pasal 36A ya, teman-teman gitu. Jadi ini pasti teman-teman udah di luar kepala lah gitu ya, tentang lambang negara di pasal berapa. Nah, cuman ini ditanyain adalah pasalnya itu di amandemen pada amandemen keberapa. Nah, jadi untuk pasal 36A ini itu di amandemen pada amandemen kedua ya, teman-teman. Yang bulan Agustus tahun 2000. Jadi jawabannya itu yang B. Oke, lagi-lagi yang B ya. Pokoknya ingat aja kata Upin Ipin. Betul, 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 betul. Betul betul betul. Oke, jadi ini pembahasannya lambang negara. Wah, ini typo ya, teman-teman. Typo lambang negara nih harusnya, bukan lambang negara ya. Lambang negara diatur pada pasal 36A yang merupakan hasil amandemen kedua, yaitu pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Di sini udah dikasih tahu juga atau dikutip juga ya. Pasal 36 itu tentang bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Terus pasal 36A-nya itu lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Jadi tadi nomor pertama sama kedua jawabannya B dua-duanya. Oke, lanjut. Nah, ini tentang Pancasila lagi yang berhubungan dengan TAP MPR, yang berhubungan dengan ketetapan MPR. Oke, kita lihat soalnya Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam, waduh, yang mana nih jawabannya? Coba teman-teman jawab dulu di kolom komentar. Teman-teman coba ingat-ingat dulu nih kalau Pancasila sebagai sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara ini tertuang dalam TAP MPR nomor berapa atau TAP MPRS nomor berapa? Oke, udah ketemu jawabannya? Oke, buat yang udah ketemu, coba kita cocokin ya jawabannya benar apa salah. Jadi kalau kita ngomongin Pancasila sebagai sumber etika atau merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara, ini tertuang dalam TAP MPR nomor 6 garis miring MPRS garis miring 2001 ya, seingat aku. Jadi yang C. Cuman kita lihat ya dulu pembahasannya, takutnya salah. Oke, kita lihat pembahasannya. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR, TAP MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul ya, berarti jawabannya yang C tadi. Oke, aman ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nomor berikutnya. Nah, ini ya soal-soal klasik, tapi yang jangan sampai salah lah kalau misalnya nanti ini muncul di SKD CPNS TWK ya, teman-teman. Bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditemukan pada kitab A. Bisma Parwa, B. Mahabharata, C. Ramayana, D. Sutasoma, atau yang E. Gitu ya. Nah, yang mana nih teman-teman? Kalau kita ngomongin Pancasila gitu ya, biasanya itu
ada dua kitab lah yang biasa muncul di soalnya. Ada Sutasoma sama ada satu lagi kitab Negara Kertagama ya. Nah, berhubung di sini cuman ada kitab Sutasoma doang, ya ini bisa ketebak lah jawabannya berarti yang D gitu. Jadi untuk kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini ditemukan pada kitab Sutasoma ya, teman-teman. Sementara kalau kata Pancasila itu diambil dari kitab Negara Kertagama. Oke, ini pembahasannya. Bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan pada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, ini ya buat teman-teman yang belum tahu Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular gitu ya. Kurang lebih kayak ginilah gambaran ini ada yang yang dicetak oleh penerbit gitu ya. Yang teman-teman bisa baca kalau misalnya teman-teman tertarik. Jadi jawabannya kitab Sutasoma ya. Oke, lanjut. Pancasila mengandung nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Merupakan nilai-nilai dalam Pancasila menurut A. Soekarno, B. Prof. Dr. Supomo, Prof. Notonegoro, Prof. Muhammad Yamin, atau Muhammad Hatta. Yang mana nih? Coba dijawab dulu nih. Ya, oke. Yang mana teman-teman jawabannya? Oke, nah, kalau kita ngomongin Pancasila mengandung nilai MVK ya, aku biasanya nyingkatnya MVK karena aku suka main game dan biasanya kalau di game itu ada MVP. Ya, ini mirip-mirip ya. Ini MVK, jadi beda di belakangnya doang ya. Nah, ini merupakan nilai-nilai dalam Pancasila menurut si Profesor Notonegoro. Enak banget manggilnya si Profesor Notonegoro. Ya ini menurut beliau ya. Jadi menurut beliau Pancasila itu mengandung tiga nilai. Nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini ya beliau sosok Profesor Notonegoro. Menurut beliau Pancasila mengandung nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. MVP, soal MVK. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas soal ini yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa nih? A. Soekarni, B. Muhammad Yamin, C. Sultan Hamid II, atau D. Dr. Andes Muhammad Hatta, atau E. Ahmad Subarjo. Yang mana nih teman-teman? Siapa yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apakah Soekarni, Muhammad Yamin, Sultan Hamid II, Dr. Muhammad Hatta, atau Ahmad Subarjo? Jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya yang B lagi ya teman-teman. Muhammad Yamin. Oke. Yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Muhammad Yamin. Ini foto beliau ya. Muhammad Yamin. Oke, lanjut ke contoh pengamalan Pancasila. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berdasarkan sila keempat adalah A. Memperlakukan sesama secara adil dan beradab. B. Saling menghormati antar pemeluk agama. C. Menemukan sikap hidup tolong menolong. D. Menjunjung tinggi atas kerakyatan. E. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Oke, bunyi sila keempat itu apa sih? 3 kan persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, berarti di sini yang paling tepat udah jelas dong. Yang mana nih? Tet, 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 tet. Yang D, ya kan? Gampang banget dong, ini jelas banget ya. Kalau memperlakukan sesama secara adil dan beradab, berarti ini harusnya sila kedua, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling menghormati antar pemeluk agama, ini sila pertama. Menemukan sikap hidup tolong menolong, tergantung sebenarnya ini konteksnya apa ya. Dia bisa masuk sila kedua, bisa masuk juga sila kelima. Terus yang D, menjunjung tinggi asas kerakyatan, ya ini jelas banget ya. Ini berarti kan demokrasi gitu ya. Berarti ini masuknya ke sila keempat gitu ya. Terus yang terakhir, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, ini sila kelima. Oke, kita lihat pembahasannya. Ya, ini ya. Contoh pengamalan Pancasila sila keempat adalah menjunjung tinggi asas kerakyatan. Oke, nice. Gimana teman-teman? Udah benar berapa dari soal-soal yang tadi udah kita bahas?
nggak apa kalau buat teman-teman masih banyak salah ya namanya juga belajar ya gitu ya. Dan justru ini suatu yang bagus ya kalau misalnya teman-teman ngerasa emang wah harus lebih banyak belajar makanya sampai nyari video di YouTube dan segala macam gitu ya. Ya itu bukti bahwa teman-teman lu serius dalam menghadapi tes seleksi CPNS ini gitu ya. Berarti teman-teman tuh punya tanggung jawab lah gitu ya. Teman-teman udah daftar ya teman-teman belajar gitu. Oke. Nah, ini terakhir teman-teman ya. Buat teman-teman jawab bareng-bareng di video kali ini yang mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah, ya ini gampang banget lah gitu ya buat penutup biar otaknya itu nggak terlalu panas ya. A. TAP MPR, B. Pancasila, C. Undang-Undang 1945, D. Keputusan Presiden, atau E. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, karena kebetulan ya di video kali ini kita ngebahas tentang Pancasila, soal-soal TWK yang berbau Pancasila ya, pasti jawabannya ini Pancasila. Jadi, yang mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila ya, tentu saja teman-teman. Oke, makasih ya teman-teman buat yang udah ngikutin pembahasannya dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman apa yang udah kita pelajarin. Semoga teman-teman yang lagi nonton, teman-teman yang lagi berjuang, semuanya bisa lolos SKD CPNS tahun 2021 dan bisa masuk ke tahap berikutnya SKB ya, ujian SKB. Dan ini sedikit oleh-oleh dari aku, silakan teman-teman jawab ya. Soal terakhir ini, kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal. Nah, tanggal berapa tuh? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Apakah A, B, C, D, atau E jawabannya ya, teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga kalau yang mau nyelipin doa, silakan. Kalian itu dari mana, terus daftarnya itu formasi apa gitu ya. Semoga di sini semua yang nonton bisa saling mendoakan. Semoga semuanya bisa lolos CPNS tahun 2021. Oke, dari aku gitu aja. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di-subscribe gitu ya. Buat yang ngerasa video ini bermanfaat, video ini itu bisa ngebantu banyak orang, silakan di-like, silakan di-share gitu ya. Buat teman-teman yang mau lihat video-video seputar CPNS, seputar pembahasan CPNS ini silakan ya lihat di channel YouTube ini gitu ya. Nah, di situ nggak ada. Bercanda ya, Gani! teman-teman. Gani! Teman, iya. Jadi emang ini adalah video pertama yang dibikin. Jadi kalau misalnya teman-teman suka, teman-teman support lah gitu bilang kalau bahwa ini tuh bermanfaat buat teman-teman sehingga biar aku dan tim-tim dari Dinar Online bisa semangat juga nih bikinin soal-soal pembahasan TWK, pembahasan SKD dan mungkin SKB ya habis ini ya karena SKD kan ntar lagi berakhir jadi kayaknya bakal seru kalau misalnya kita bakal bahas SKB. Tinggal ditulis aja kalian mau SKB apa di bawah nanti coba kita pertimbangkan. Oke, itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye. Sampai ketemu ya, para calon CPNS. Para calon CPNS.